Selamat sore menjelang malam, sahabat semuanya, kita berjumpa lagi. Sekarang tanggal 20 Oktober tahun 2022. Kita akan membahas tentang masa lampau lagi. Jadi di episode ini saya menanggapi pertanyaan dari sahabat, ya. Jadi saya sebelumnya ucapkan sangat terima kasih sekali karena banyak di antara kita yang masih sangat peduli dengan karya, terutama dari leluhur kita bersama, leluhur saya dan leluhur Anda semua. Saya ucapkan sangat terima kasih sekali. Tentunya, tapi saya tidak bisa dan tidak mampu untuk membalas pertanyaan dari semua sahabat, ya, atas keterbatasan saya, terutama tentang pengetahuan dan lainnya. Saya juga tidak pintar-pintar amat, dan ini khususnya pertanyaan ini akan saya jawab, dan saya di depan ini saya ucapkan bahwa jawaban ini jangan dianggap tentang kebenaran, ya, apalagi membenarkan diri, ya. Saya bukan, tetapi ini cenderung pada bahan untuk kita semua, supaya kita berpikir, bisa jadi bahan untuk tambahan berpikir, tepatnya. Jadi akhirnya ada hal baru untuk kita bisa memikirkannya. Akhirnya jawabannya entah benar, entah salah, itu tergantung dari individu-individu kita semua. Begitu. Jadi pertanyaannya dari salah satu sahabat itu begini. Dahulu di Nusantara ini, leluhur kita, ya, orang-orang dahulu itu, ya, apakah tindakannya barbar sebelum ada agama-agama yang datang? Itu pertanyaannya begitu. Jadi dijelaskan dalam pertanyaan itu bahwa leluhur kita itu, ya, orang masa lampau itu, ya, orang masa lampau yang mendiami Nusantara itu dulu bertindak barbar, memakan orang, kan gitu, memakan daging, kemudian ya itulah tindakan barbar gitu, yang tidak mempunyai rasa dosa, kayak begitu. Apakah begitu gitu loh pertanyaannya, seperti yang sering kita dengar, ya. Tapi ingat, ini bukan untuk membenarkan loh, ya. Sekali lagi saya ucapkan, untuk tidak membenarkan salah satu pihak, ya. Tapi hanya untuk umpan, supaya kita bisa menilainya bersama-sama. Becky turunnya. Ini Becky gak mau ditinggal. Turun. Jadi kita lanjutkan. Itu si Becky itu begitu, kalau entah di rumah atau di apa itu gak mau ditinggal. Sebetulnya tadi itu mau merekam satwa liar, burung hudhud, tetapi tidak jadi karena hujan. Akhirnya kita membuat video ini. Jadi kita lanjutkan. Apakah benar leluhur kita, yaitu orang masa lampau, itu tindakannya begitu? Jadi ini kita bisa search di Wikipedia atau di internet, ya, atau lainnya, tentang keadaan masa lampau sebelum ada agama. Jadi di Nusantara itu bagaimana? Nah, di sana akan ketemu jawabannya. Jadi saya tidak menyebutkan detailnya, ya, tapi akan ketemu jawabannya. Kita akan balik kepada sesuatu
yang pernah saya alami. Ya. Jadi begini ya, saya ceritakan flashback ke belakang. Pada tahun 2018, saya itu mendapat suatu kesempatan tepatnya untuk meneliti, untuk dijadikan buku. Ya. Salah satu ajaran di Nusantara. Jadi masa lampau ini ajarannya apa begitu ya. Jadi saya berkesempatan untuk meneliti itu dan akhirnya dijadikan buku. Jadi kalau sahabat-sahabat semua untuk mencari bukunya, sekarang masih ada di Gramedia, Kompas Gramedia penerbitnya itu, dengan judul Bhairawa adalah Jalanku. Nah, sebenarnya ada banyak buku-buku lainnya, tetapi yang menjurus ke tentang sedikit ya, menjurus sedikit tentang menyerempet begitu ya, keadaan di masa lampau yang berhubungan dengan tata cara atau kehidupan, keadaan di masa lampau itu lebih sedikit atau sedikit mengenal lah tentang hal itu. Waktu saya menelitinya, ini saya ke mana-mana gitu untuk meneliti, ke tempat-tempat untuk namanya aja meneliti ya. Akhirnya ada suatu ajaran yang bertahan beratus-ratus tahun atau beribu tahun yang konotasinya itu sangat jelek sekali di masa itu, yang dianut oleh orang-orang Nusantara. Ajaran apa itu? Yaitu ajaran Pancama atau Molimo kalau kita lebih mengenalnya. Molimo, Pancama atau Pancama Karapuja. Jadi itu salah satunya ya dari sekian banyak yang lainnya. Tetapi ini waktunya ini tidak akan cukup untuk membahas semuanya. Tetapi kita akan khususkan di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keadaan di masa lampau oleh orang-orang di Nusantara yang dikonotasikan sangat buruk, sangat jahat karena mereka menerapkan ajaran Molimo atau ajaran Pancama atau Pancama Karapuja. Pancama Karapuja ya, kita bisa search di internet itu kan ada ya. Tetapi hasilnya kan ya gitu ya. Jadi Pancama Karapuja itu 5. Semoga kelihatan ya di kamera. Pancama Karapuja itu ada 5. Pertama itu ajarannya adalah Madhya. Ya, Madhya. Yang kedua adalah Mamsa. Ya. Kemudian sebentar biar kelihatan jelas. Kelihatan jelas nggak teman-teman? Kelihatan kan ya? Jadi yang pertama ini adalah Madhya, yang kedua adalah Mamsa, yang ketiga adalah Matsya, ya. Yang keempat ini adalah Mudra, dan yang kelima adalah Maituna. Ya. Madhya yang pertama ajarannya dari Pancama Karapuja itu, yang kedua adalah Mamsa, yang ketiga adalah Matsya, yang keempat adalah Mudra, yang kelima adalah Maituna. Kita akan menjelaskan satu-satu ya, dari 5 bagian ini. Jadi
Kalau kita lihat di internet dan di ajaran umum yang sudah kita ketahui bersama itu, madya, ya, madya ini adalah, ya kalau kita ini di pelajaran umum ya, madya itu adalah pesta pora bermabuk-mabukan, minum alkohol atau arak waktu zaman itu. Jadi diterangkan bahwa orang-orang Nusantara itu waktu itu saat melakukan ritual Pancamakara Puja, mereka akan berkumpul di lapangan terbuka atau di setre, di kuburan gitu ya. Jadi mereka itu akan minum mabuk-mabukannya, minum arak dan lainnya supaya mereka mabuk. Nah, itu disebut dengan madya di internet tuh ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mamsa. Jadi setelah mabuk-mabukan diterangkan mereka ini akan memakan daging manusia. Ya, mayat-mayat yang ada di kuburan tersebut. Nah, setelah mereka mabuk-mabukan, yaitu melakukan ritual madya, kemudian mereka akan memakan daging mayat-mayat tak terkecuali yang ada di dalam kuburan tersebut. Kemudian yang ketiga ajarannya adalah matsya. Setelah mereka mabuk-mabukan, diterangkan begitu ya, kemudian mereka akan memakan daging-daging mayat dan daging-daging lainnya, yang selanjutnya mereka akan memakan ikan sampai muntah gitu. Nah, kemudian setelah mereka meminum arak sampai mabuk, memakan daging mayat, memakan ikan hingga sampai mabuk, ikan kembung katanya yang di internet itu. Kemudian mereka akan menari-nari dengan telanjang yang disebut dengan mudra. Selanjutnya mereka akan melakukan ritual terakhir, yaitu maituna, yaitu mereka akan bersetubuh rame-rame. Kalau di internet ini bisa kita share di teman-teman semua ya. Ini saya taruh aja ya biar enggak mengganggu. Jadi pertama yaitu madya, yang begitu sangat ritual yang memabukkan, meminum arak dan jenis lainnya yang sampai mabuk. Sebetulnya apa gitu loh? Apa memang begitu? Atau ajaran ini dibelokkan untuk membunuh karakter suatu kelompok atau grup atau suku atau macam-macamnya ya di waktu itu? Kita tidak tahu, tetapi kita akan mengupasnya sesuai dengan hasil data di lapangan dari penelitian ilmiah yang sekarang menjadi buku tersebut. Madya, setelah saya teliti hal yang sudah beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, yang maknanya begitu sangat buruk, setelah saya teliti ke lapangan dan ini dan itu, yang akhirnya menemukan suatu jawaban yang sangat bertentangan dengan apa yang sekarang kita ketahui. Madya, jika kita kebalik ke bahasa Kawi masa lampau ya, madya itu adalah artinya adalah tengah. Madya itu adalah tengah. Mungkin dulu dibelokkan menjadi mabuk-mabukan itu kan
orang mabuk itu setengah sadar setengah enggak, kan mungkin begitu ya. Tapi ini kita tidak menyalahkan siapapun loh, maaf loh ya, saya ulang sekali-kali lagi, ini tidak menyalahkan apa ini A, B, C, enggak, tetapi ini murni untuk buat kita pelajaran dengan hal lain. Madya adalah tengah artinya dalam bahasa Kawi. Nah, tengah setelah kita kupas, setelah saya kupas waktu itu tahun 2018 itu dan akhirnya menjadi buku yang saya ulang-ulang itu tadi. Jalan tengah itu adalah prinsip hidup. Prinsip hidup. Kita harus berada di jalan tengah. Kita harus berada di jalan tengah dalam menjalani hidup ini. Kita tidak boleh marah-marahan, tidak terlalu emosi-emosian. Juga tidak boleh terlalu harus sabar. Kita emosi gitu ke orang-orang, ke apapun, kita akan banyak musuh. Kedua, ke kesehatan kita, akhirnya kita stroke kan gitu. Tetapi kalau kita sabar, menerima, sangat menerima, bahkan diinjak kepala kita diem saja gitu, juga tidak bagus kan gitu. Kemudian kita terlalu sangat arogan, sombong dan macam-macam. Tetapi kita juga tidak bisa untuk merendahkan diri begitu ya enggak. Kita harus berada di tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu adalah kebalance, keseimbangan. Hidup kalau keseimbangan kan enak. Karena ada kehidupan ini, karena ada keseimbangan. Ya, ada siang, ada malam, ini kan seimbang. Coba nggak seimbang. Tubuh kita aja jika tidak seimbang akan ada penyakit. Gula darahnya terlalu tinggi gitu. Pasti akan jadi penyakit. Kan gitu. Kemudian kalau kita makan kekenyangan, kayak itu kesehari-hari aja lah, juga akan sakit. Makan terlalu kenyang gitu juga akan sakit. Tetapi kalau kita gak makan sama sekali juga akan jadi penyakit. Tapi kita ada di tengah-tengahnya, yaitu makan tidak terlalu kenyang, juga tidak terlalu lapar kan gitu. Tengah-tengah itu kan enak. Balance, hidup itu harus balance, harus pada jalur madya. Itu yang diajarkan oleh orang masa lampau. Pada prinsip di Pancamakara Puja di tahap pertama, hidup harus ada di jalan tengah. Hidup harus penuh keseimbangan. Itu yang dimaksudkan. Bukan minum minuman yang memabukkan. Lantas tadi ada yang ketinggalan juga. Pertanyaan dari sahabat. Saya gabung aja di sini jadi satu. Lantas ajaran masa lampau itu apakah masih eksis hingga hari ini? Bisa diterapkan nggak hari ini? Nah, saya tidak akan bisa menjawabnya, tetapi kita harus bahas ini sampai selesai. Nanti kita akan mempunyai jawaban sendiri. Saya tidak akan memberitahu jawabannya, tetapi kita akan menentukan jawaban sendiri. Ajaran ini masih nggak bisa dipraktekkan di hari ini, masih nggak eksis ya gitu. Yang kedua kita lanjutkan, yaitu mamsa. Mamsa yang dimaksudkan di internet dan ajaran yang masa lalu itu menyebutkan bahwa mamsa adalah memakan daging, memakan mayat dan macam-macam saat melakukan ritual Pancamakara Puja di kuburan. Tapi apakah benar begitu? Apakah betul-betul begitu? Kan gitu. Mari kita korek lebih dalam. Kita balik ke bahasa Kawi lagi, mamsa. Mamsa, ya mamsa itu kalau di bahasa Kawi, itu menjurus pada daging yang bercampur dengan otot. Di tubuh manusia, lidah
ini adalah campuran daging dan otot. Makanlah daging itu. Maksudnya itu begini. Kita harus memakan apa, bukan lidahnya yang dimakan, tetapi apa yang dihasilkan oleh lidah itu, yaitu bicara. Bicara kita ini harus kita kelola dulu, kita makan dulu. Makan itu kan mengelola. Kita kelola dulu, kita manajemen lidah kita. Hasilnya itu, bukan lidahnya yang harus digigit gini, bukan. Tetapi apa yang dikeluarkan oleh lidah, yaitu mamsa, ini mamsa namanya. Kalau bahasa Kawi, mamsa ini lidah ini. Kita harus memanage apa yang dikeluarkan oleh lidah, yaitu omongan kita. Kita tidak boleh sembarangan untuk ngomong, karena bicara itu sangat kejam. Jika salah, asal perang ini ya, perang besar ini kayak Rusia dan Ukraina dan lain ini, awal muasalnya itu juga dari bicara kan. Kita dimarahin orang, tetangga atau apa, kadang-kadang tindak tanduk kita itu diawali dari bicara. Kita tidak punya teman karena bicara kita ngawur kan gitu. Bicara itu kadang-kadang ya itu tadi, bukan kadang-kadang, memang itu kadang-kadang menyakitkan dan bisa membuat bencana untuk kita sendiri, bahkan untuk orang lain, keluarga dan lainnya. Maka dari itu kita harus memanajemen sedemikian rupa apa yang keluar dari lidah, yaitu bicara itu. Itulah yang dimasukkan oleh ajaran di Pancamakara Puja di tahap kedua, yaitu bicara, yang disebut dengan mamsa. Hasil dari lidah itu adalah bicara. Jagalah bicaramu. Penganut Pancamakara Puja harus menjaga diri. Ini lidah ini harus dijaga. Lidah harus dijaga. Mamsa, kamu harus mempraktekkan mamsa. Kamu harus mempraktekkan memanajemen ucapan. Nah, benar atau enggak, kita balikkan ke sahabat-sahabat semua, ke pemirsa yang mendengarkan ajaran luhur dari masa lampau ini. Bukan saya penemunya, saya itu hanya meneliti ajaran yang terputus ratusan tahun ini, yang akhirnya ajaran Pancamakara Puja ini menjadi sangat buruk itu. Akhirnya saya korek-korek lagi, akhirnya muncul padahal ini adalah ajaran dari masa lampau yang dibelokkan, nah, gitu. Dengan maksud apa saya tidak tahu. Yang ketiga adalah matsya. Ya, matsya ini yang dari matsya, yang disebutkan memakan ikan kembung. Apakah benar begitu? Kita balik lagi, kita korek lagi ke bahasa Kawi lagi. Matsya itu artinya ikan. Ya, artinya memang ikan. Matsya itu adalah bahasa Kawi yang artinya ikan. Apa sebenarnya arti dari matsya? Arti dalam Pancamakara Puja di bagian matsya ini, hiduplah seperti ikan. Ikan itu walaupun hidup di lautan, dia itu tidak asin. Dagingnya ikan itu tidak asin. Kita harus menjalankan kehidupan laksana seperti ikan. Kita tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan kehidupan kita ini. Anak-anak kita kadang-kadang nakal atau apa itu karena terpengaruh oleh lingkungan yang utamanya. Nah, kita baik atau apa, kadang-kadang tiba-tiba berkumpul dengan teman-temannya yang gimana gitu, ikut. Bukan anak-anak saja, kita pun yang sudah tua begini itu pasti kadang-kadang ikut oleh lingkungan. Apa kita harus menghindar? Juga tidak, tetapi kita harus punya jati diri bahwa ini adalah saya sendiri. Kita ngikut ya gak apa-apa, fisiknya atau apa, kita gak perlu membatasi hubungan pertemanan dan perkumpulan lain, tetapi kita harus kembali ke jati diri bahwa kita harus punya pedoman
Inilah saya sendiri. Kita tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan yang bagaimana kita tidak berpengaruh. Gak boleh terpengaruh. Kita harus punya jati diri. Itu tadi. Itulah yang dipesankan oleh leluhur masa lampau, yang menerapkan ajaran Pancamakara Puja bahwa kita tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan. Bukan kita memakan makanan kembung sampai muntah, bukan, tetapi kita tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan karena sifat ikan itu yaitu tadi. Salah satunya, walaupun hidup di lautan yang sangat asin, tetapi si ikan tidak berasa asin. Nah, kita balikkan ke teman-teman sahabat semua, benar gak begini ini? Ya, gitu. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, yaitu mudra. Mudra disebutkan dalam internet dan ajaran di masa lampau itu, untuk yang membunuh karakternya itu adalah menari-nari telanjang di kuburan. Apa sebetulnya mudra? Mudra yang memang telanjang adalah gerakan tertentu dari tangan. Ini adalah mudra. Ini adalah mudra. Ini adalah mudra. Ingat, ini adalah mudra. Ini adalah salah satu dari jenis mudra yang ratusan bentuknya. Ini adalah mudra. Ini adalah mudra. Ini juga adalah mudra. Ini adalah mudra. Sangat banyak, ratusan bentuknya. Apa fungsi mudra? Ya memang telanjang kan? Tangan waktu mudra itu telanjang. Nah, gini. Menggabung-gabungkan jari-jari seperti tarian kan kadang-kadang. Oh, kayak gini. Sentuhkan gini, dung. Gini. 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 Oh kan? Nah. Oh, gini kan mudra. Ini tarian-tarian tangan. Maksudnya itu adalah, lah ini sudah diteliti sama orang barat. Di barat pun juga diteliti bahwa mudra begini. Ini adalah suatu gerakan yang terfokuskan dengan pikiran bahwa di titik-titik ini ada yang menjurus ke seluruh badan. Ini kalau kita terangkan semuanya akan panjang, tetapi akan kita ambil garis besarnya bahwa mudra itu akan membentuk, nah kayak gini. Ini bisa dirasakan kita. Kita bisa merasakan di sini, di jalur-jalur ke suplai ke otak ini akan terasa saat ditekan begini. Oh, ini ke mata. Oh, ini ke limpa, ya. Jadi ke anggota badan tubuh kita semua. Ini adalah teknik dari orang-orang masa lampau untuk mengobati diri sendiri. Mengobati secara fisik dan mental. Kita harus sehat, mental dan fisik. Mental aja yang sehat, fisik enggak kan enggak bisa juga. Fisik yang sehat, mental enggak sehat, ya gila jadi gila kan gitu. Jadi metode mudra ini tadi adalah metode orang masa lampau untuk menyehatkan jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Karena di sini akan terhubung dengan saraf-saraf lainnya. Kalau jiwa kita sehat, jadi kita akan bisa melakukan apapun. Semua ini, ya ajaran-ajaran itu tidak akan bisa kita terapkan kalau kita tidak sehat secara jasmani dan rohani. Kan gitu. Jadi mudra adalah tata cara atau metode yang menyehatkan jasmani dan rohani oleh orang masa lampau, bukan menari telanjang di atas kuburan.
benar atau enggak sahabat semua yang menilainya. Yang terakhir adalah maituna. Maituna itu disebutkan bahwa itu adalah hubungan seks rame-rame. Jadi maaf ya, bicara saya itu kadang-kadang itu tadi ada seksnya, ada gilanya. Jadi maaf. Jadi seks rame-rame disebutkan itu adalah tata cara atau saat melakukan upacara atau kegiatan Pancamakara Puja, yaitu melakukan seks rame-rame. Kok ngeri ya? Kalau kita mendengar aja mau ngomongkan itu agak canggung sebetulnya. Apa benar seperti itu orang masa lampau kan gitu loh. Di atas kuburan bertelanjang rame-rame melakukan hubungan seks kan gitu diterangkan begitu. Tapi ya dulu sampai gimana gitu rasanya kita. Bener nggak gitu? Mari kita cari jawaban lainnya. Maituna, kita balik lagi ke bahasa Kawi. Maituna itu benar adalah bahasanya adalah penyatuan. Bukan penyatuan berhubungan badan, berhubungan yaitu. Kita agak canggung sebetulnya membicarakan. Tapi ya itu tadi. Sebetulnya adalah memang penyatuan, tetapi penyatuan bukan itu gitu loh maksudnya. Apa lantas penyatuan apa? Penyatuan yang dimasukkan dalam Pancamakara Puja pada ajaran Maituna itu adalah penyatuan pikiran dan perasaan. Ada hasilnya dari otak dan dipadukan dengan apa yang ada di hasilnya dari hati. Kita kan banyak kita sekarang itu kita mengedepankan pemikiran kita sangat pintar sekali, sangat pintar. Ujung-ujungnya kita akan memintari orang dengan kepintaran kita itu. Kan gitu. Kita masalah hati saja, masalah hati jadi yang diurus. Loh, kita akan nggak makan kalau kita mengususkan ini aja, jatuh cinta terus kan gitu. Masalah hati aja, lupa semuanya kalau kita ngurusin urusan hati aja. Tetapi yang bagus, yaitu yang menurut Maituna yang diajarkan oleh orang-orang masa lampau itu, gabungkanlah pikiran dan perasaan menjadi satu kesatuan. Di sana kita akan menemukan pencerahan. Begitu kata mereka. Apa sebetulnya yang begitu yang dimasukkan? Itu ya tadi. Kita harus menggabungkan. Sama ini ya. Kita ini pinter ya. Kemudian kita berdebat, tetapi di sana, di depan sana atau di belakangnya itu ada saat kalah dengan kita itu. Karena berdebat kan kita menang akhirnya, tapi di sana ada sama akan kalah. Yang lawan kita debat itu kalah atau apa itu, tapi kita kan nggak tahu yang mana yang benar kan. Tapi kayaknya kita mikir, waduh kok gitu, nanti nasibnya mereka gimana, sama kita akan menggusur apa gitu kan gitu. Orang pintar menang kan gitu. Tapi kan di situ ada anak kecilnya, tuh akhirnya kita mengedepankan juga hati juga, perasaan juga main kayak gitu. Kalau si ini pikiran dan perasaannya itu gabung, hidup itu tenang, aman, karena disertai dengan logika dan perasaan. Ini gitu. Mungkin begitu teman-teman. Akhirnya kita balikkan ke sahabat semua. Itulah artinya dari 5 Pancamamolimo itu. Jadi benar atau enggak, saya kembalikan ke sahabat semua untuk menilainya. Karena saya pribadi tidak mengedepankan kebenaran, apalagi membenarkan diri sendiri. Terima kasih. Semoga ajaran ini masih bisa eksis di hari ini.